남이 아니야. 에이, 삐졌네. 어? 어? Setelah Sarang dan Guwon melakukan adegan hot, mereka pun akhirnya ngobrol. Sarang bilang masakan Guwon benar-benar enak dan lain kali dia yang bakalan masakin Guwon. Sedangkan di toko, Pyonghwa dan teman-temannya lagi galau gara-gara penjualan kurang $500 lagi. Awalnya mereka yang mau nombokin barang demi bisa trip ke luar negeri. Tapi nggak lama kemudian ada pengunjung datang dan beli beberapa barang di situ. Karena itu mereka akhirnya mencapai target. Sedangkan Pyonghwa udah ranking 1 dalam penjualan. Grup mereka dapat penjualan paling tinggi. Awalnya teman-teman Pyonghwa nyelamatin dia karena dikira dia bakalan dipromosiin jadi purser sesuai sama janji temennya. Tapi pas pengumuman gak taunya yang dipromosiin jadi purser malah Mina, juniornya Pyonghwa. Gara-gara itu Pyonghwa bener-bener sedih banget. Untung aja ada Roun yang ngehibur Pyonghwa. Pagi-pagi Guwon berangkat kerja, tapi di depan pintu hotel ada seorang laki-laki tua. Katanya sang siksi orang itu udah kerja di hotel selama 30 tahun. Pas masuk dia juga papasan sama Sarang dan dia berangkat bareng Sarang. Dia bahkan juga nganterin Sarang. Di jam kerja Guwon malah ngetem di tempat kerjanya Sarang. Karena itu staf lain pada nggak nyaman dengan kehadiran Guwon. Karyawan-karyawan lain berpikir kalau Guwon lagi ngawasin mereka, dan itu bikin situasi jadi nggak nyaman. Karena itu karyawan-karyawan lain minta Sarang untuk pura-pura nanyain Guwon apa Guwon butuh sesuatu. Sarang pun langsung nanyain Guwon. Tapi sebenarnya Guwon di situ cuma pengen ngeliat Sarang aja karena dia kangen sama Sarang. Tapi Sarang nyuruh Guwon untuk pergi karena ini kan jam kerja dan ini lagi ada di hotel. Karena kehadiran Guwon, staf-staf lain jadi nggak nyaman, makanya Sarang nyuruh Guwon untuk segera pergi dari situ. Tapi Guwon tuh ngeyel banget dan susah banget untuk disuruh pergi, makanya Sarang sampai neriakin Guwon. Karena itu terpaksa Guwon pergi dan dia ngambek juga sama Sarang. Setelah Guwon pergi, tiba-tiba di tempat Sarang kerja ada seorang bule yang nanyain tempat makan di Gua Ngamon. Tapi teman kerjanya Sarang itu nggak tahu tempat makan di sana. Diem-diem Sarang ngasih catatan ke dia berbagai tempat makan, restoran, bahkan makanan yang paling favorit di restoran itu. Karena itu karyawan itu yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan dia ngasih info ke bule itu. Akhirnya bule itu reservasi restoran yang direkomendasiin sama Sarang. Biasanya dia tuh ketus banget sama Sarang, tapi kali ini karena Sarang bantuin dia jadi baik sama Sarang. Saat ini Guwon lagi rapat sama ayahnya, Hwaran, dan juga dewan-dewan penting yang ada di hotel. Mereka lagi ngomongin buat persiapan acara 100 tahun hotel, yang mana katanya Guwon yang bakal mempersiapkan acara itu. Dan di situ kakaknya ngingetin untuk jauh-jauh hari ngundang orang-orang penting kayak DPR dan lain-lain. Kakaknya terus-terusan ngajuin diri supaya dia kelihatan yang paling terdepan gitu. Tapi Guwon bilang Guwon yang bakalan ngurusin semuanya. Apalagi acara itu berada di Kingdeland, jadi itu tanggung jawab Guwon. Tapi kakaknya bilang acara itu untuk keseluruhan hotel. Makanya Guwon ngajuin diri bahwa mulai sekarang dia yang bertanggung jawab atas hotel. Dan karena Hwaran udah megang maskapai dan distribusi, jadi ayahnya nyetujuin kalau Guwon yang megang hotel. Pas lagi rapat, tiba-tiba Sarang dateng dan nawarin kopi ke Guwon. Tapi Guwon bilang dia nggak mau dan dia mukanya merengut-merengut gitu. Tapi pas rapat udah selesai, Guwon balik lagi ke ruangan itu. Dan dia papasan sama Sarang. Terus Sarang bilang dia mau ngomong sama Guwon. Karena Sarang tahu Guwon lagi ngambek, Sarang berusaha buat ngehibur Guwon. Dia jelasin sama Guwon kalau tadi itu dia ngusir Guwon karena terpaksa. Dia bahkan berusaha untuk meluk Guwon dari belakang. Tapi Guwon tuh seolah-olah nggak mau dipeluk gitu dan langsung pergi gitu. Karena itu Sarang akhirnya kesel dan dia malah yang marah sama Guwon.
Denger Guwon mau nyatain perang kayak gitu, Hwaran gak mau diem aja. Hwaran nyuruh orang kepercayaannya untuk nyebarin undangan secara terpisah. Dengan begitu, Hwaran masih punya orang-orang kepercayaannya dia. Sementara Guwon cuma nguasai cangkangnya aja. Sepulang kerja, Guwon beli bunga dan dia datang ke rumah neneknya Sarang. Pas Guwon datang, neneknya Sarang lagi masang lampu dan tahu-tahu dia mau jatuh gitu dan ditangkap sama Guwon. Habis itu Guwon langsung bawa neneknya Sarang ke rumah sakit. Ternyata neneknya Sarang punya masalah dengan tulangnya dan dia harus disuntik. Waktu di rumah sakit, neneknya Sarang juga nanyain Guwon apa Guwon suka sama Sarang. Di situ Guwon ngaku kalau dia suka sama Sarang. Neneknya juga nanyain apa Guwon udah ngungkapin perasaannya. Tapi menurut Guwon itu nggak perlu karena mereka sama-sama suka. Neneknya Sarang kemudian nasehatin Guwon supaya Guwon ngungkapin perasaannya. Nggak hanya rasa sukanya aja, begitupun juga kalau mereka lagi berantem ataupun kecewa, jangan gengsi untuk ngungkapin perasaan mereka. Gak lama kemudian Sarang dateng karena Guwon juga ngabarin Sarang. Sarang sedih banget denger neneknya masuk rumah sakit. Sarang sampai nangis karena dia takut kehilangan neneknya. Karena neneknya harus menjalani perawatan di rumah sakit, Guwon sama Sarang akhirnya pulang ke rumah neneknya karena mereka harus buka kedai besok. Awalnya Guwon mau masang lampu, tapi tiba-tiba listriknya mati gara-gara dia pencet. Dengan berlampukan lilin, Guwon sama Sarang ngobrol. Guwon minta maaf sama Sarang gara-gara dia ngambek tadi di hotel. Begitupun juga dengan Sarang. Habis itu Guwon ngungkapin perasaannya ke Sarang. Dia bilang kalau dia bener-bener suka sama Sarang. Sarang pun nerima perasaan Guwon. Mereka berdua akhirnya tidur bareng. Dan pagi-paginya neneknya pulang dari rumah sakit dan mergokin mereka berdua. Guwon langsung ketakutan dan bilang kalau mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuma pegangan tangan aja. Tapi neneknya malah kesel gara-gara Guwon nggak ngapa-ngapain sama Sarang. Abis itu Sarang disuruh nyiap-nyiapin untuk buka kedai, sedangkan neneknya sama Guwon mau pergi dulu. Ternyata neneknya Sarang bawa Guwon ke pasar. Neneknya Sarang mamerin Guwon ke ibu-ibu di pasar. Tapi neneknya Sarang bilang kalau Guwon itu adalah salah satu cowok yang ngejar Sarang. Dan pas ditanya sama ibu-ibu di sana apa Guwon punya rumah, Guwon malah bilang kalau untuk sekarang ini dia belum butuh rumah. Gara-gara itu neneknya Sarang ngajakin Guwon ke bank. Ternyata neneknya Sarang bikinin Guwon tabungan. Neneknya Sarang bayarin deposit rumah buat Guwon sama Sarang. Dan angsuran selanjutnya Guwon yang disuruh ngangsur. Pulang-pulang neneknya Sarang masakin Guwon sama Sarang banyak banget. Mereka makan bareng. Di situ kelihatan banget kalau neneknya Sarang itu sebenarnya suka sama Guwon. Singkat cerita, Guwon nganterin Sarang pulang. Pas mereka mau jalan lagi, ternyata mereka papasan sama Dael sama Pyonghwa. Mereka berempat akhirnya masuk ke dalam rumah dan ngobrol. Di situ Dael nyampein keluhannya tentang trip yang gagal dan juga Pyonghwa yang gagal jadi purser. Gara-gara itu Guwon jadi kesel. Dan dia bilang dia bakal memperbaiki, padahal di situ kan dia pura-pura jadi no sanksi kan. Dan Sarang yang udah jadi pegawai terbaik selama 2 tahun cuman dapat bros senyum doang. Karena curhatan mereka bertiga, Guwon akhirnya mutusin untuk ngasih liburan trip untuk mereka bertiga. Awalnya Sangsik nanyain apa itu perlu persetujuan dari Hwaran, karena kan itu menyangkut maskapai sama perusahaan distributor juga. Tapi Guwon bilang gak perlu karena itu bakalan jadi tanggung jawabnya Guwon. Mereka bertiga akhirnya dikasih amplop yang berisi pengumuman kalau mereka bertiga bakalan dikasih trip liburan ke luar negeri. Tentu aja mereka seneng banget. Tiba waktunya mereka bertiga untuk berangkat ke bandara. Guwon juga ternyata ikut. Tapi nggak disangka-sangka tiba-tiba No Sangsik datang terakhir. No Sangsik mau jerit neriakin namanya Guwon, tapi Guwon langsung cekatan dateng dan nutup mulutnya Sangsik. Guwon nyuruh Sangsik untuk pulang aja dan dia nanti dikasih trip terpisah sama Guwon. Tapi Sangsik ngeyel banget dan gak mau.
Pas Gwon lagi maksa-maksa Sangsik, tahu-tahu Dae sama Pyonghwa datengin mereka berdua. Akhirnya dengan sangat terpaksa Gwon bohong kalau namanya Sangsik itu adalah Yo Sangsik, bukan No Sangsik. Dan Gwon bilang kalau Sangsik itu adalah seorang manajer umum. Ya, gantiin posisi dia. Dan mereka pun mulai berangkat. Dan alur cerita film King the Land episode 9 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru banget kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.